Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita ke pelajaran PPO untuk pembuatan proyek perpustakaan part 2, dimana di part 2 ini kita akan memasukkan kode program untuk jam dan tanggal. Kemarin kita sudah selesai membuat formnya, kemudian hari ini kita akan membuat codingnya atau kode programnya. Untuk membuat kode program, langkah yang pertama adalah masuk ke bagian search. Klik search. Kemudian di bagian atas ini kita akan masukkan import java.awt dimension. Ini untuk mengatur layar dari program. Yang kedua, import java awt toolkit. Kalian ketikkan tool aja, kemudian ketik di gadget control spasi. Nanti akan keluar toolkit, kemudian tinggal di enter. Yang ketiga, import java awt event. Di sini ada action event. Yang keempat, import java awt event action listener. Kemudian yang kelima, import java util get. Yang keenam, import java swing. Nanti barangkali kita pakai JOption pen. Yang ketujuh, import java swing timer. Yang ke-8, ini untuk tabelnya, import java swing table default tabel model. Untuk tabel nanti akan kita buat di part yang ketiga. Untuk part yang kedua ini kita buat untuk jam dan tanggal dulu. Yang pertama, java awt dimension dan toolkit. Ini digunakan untuk mengatur program biar ketika dijalankan dia dimensinya full layar atau penuh. Kemudian ada action event, listener, date, timer. Ini nanti digunakan untuk membuat jam dan tanggal. Ini tabel untuk membuat tabel, JOption pen untuk membuat informasi. Kemudian yang kedua, di public class, di sini ada public form utama. Di bawahnya init komponen, kalian tuliskan dimension. Kita buat objek dulu. Objeknya adalah screen sama dengan toolkit get default toolkit, kemudian titik get
screen size, titik koma. Kemudian di bawahnya this set size. Ini agak muter-muter. Kemudian dalam kurungnya kamu tuliskan screen titik width, koma screen titik height. Ini untuk pengaturan lebar dan tingginya. Di bawahnya set extend state. Kemudian masukkan Java awt frame titik maximize both. Jadi untuk kedua sisinya dia maximize semua. Ini untuk pengaturan layar kita menggunakan dimension. Kemudian di bawahnya kita menggunakan fungsi. Yang pertama adalah fungsi tanggal underscore sekarang. Kemudian yang kedua fungsi jam digital. Nah, tanggal sekarang dan jam digital ini yang akan kita buatkan untuk codingnya. Di sini kenapa masih merah? Karena fungsi ini belum kita buat void-nya. Sekarang kita akan buat void untuk membuat tanggal. Jadi di sini untuk public form utama sudah ada fungsi-fungsinya sampai dengan kurung tutup. Sekarang kita buat fungsi yang pertama di bawah tulisan generate code. Kita ketikkan // ini untuk memberikan keterangan, misalkan perintah membuat tanggal. Public void tanggal sekarang. Public void tanggal sekarang ini tulisannya harus sama persis dengan fungsi yang di atas. Di sini T-nya pertamanya besar, jadi di bawahnya juga besar. Kalau di sininya kecil, di bawahnya juga kecil. Tuliskan Java util date. Kemudian kita buat objek baru namanya sekarang, new Java util date. Kemudian di bawahnya Java text titik simple date format. Kemudian kita buat objek baru namanya cal sama dengan new Java text simple date format, dimana objek cal ini dia membuat format tanggalnya menjadi dd min mm min yyyy, ini 4. Jadi format tanggalnya adalah day, month, year atau hari, bulan, tahun atau tanggal, bulan, tahun. Di bawahnya
kita panggil tadi namanya LBL tanggal, kita set text, isinya adalah tulisan tanggal, kemudian petik, kemudian plus, masukkan objek cal, tadi dimana objek cal adalah formatnya cal titik format, kemudian memanggil objek sekarang, dimana objek sekarang adalah tanggal ini, date, java util date. Untuk tanggal ini sudah jadi. Sekarang kita buat yang kedua, adalah jam. Yang pertama kita buat keterangan dulu, kita buat konstruktornya untuk jam digital. Untuk jam digital ini kode programnya cukup banyak. Yang pertama kita buat public void main atau public void jam digital. Untuk jam digital ini tulisannya harus sama dengan jam digital yang di atas. Kemudian kurung buka kurung tutup, kurung kurawal. Yang pertama kita buat di sini keterangannya membuat action listenernya untuk timer. Kita buat action listener pakai kontrol spasi ya, biar tulisannya dipastikan betul. Kemudian objeknya adalah task performer sama dengan new action listener. Ini harus pakai kontrol spasi. Kalian pilih action listener. Nanti otomatis dia akan membentuk sebuah override atau fungsi bawaan. Untuk fungsi bawaan ini, bagian throw new-nya kamu hapus, jadi di blok dulu sampai sini, kemudian di delete, kemudian baru di enter. Di sini ada tanda merah karena untuk bagian sini belum ada titik komanya. Di sini sudah betul. Kemudian kita lanjut membuat variabel. Yang pertama adalah string 0 jam sama dengan petik-petik. Ini untuk membuat nilai awal dari jam, kemudian nilai awal dari menit, kemudian nilai awal dari detik. Jadi untuk jam ini kita buat manual codingnya. Kemudian membuat date-nya, kita kasih keterangan membuat date. Date, nama objeknya misal dt, new date, kemudian kurung titik koma. Nah, di sini kasih keterangan lagi
untuk mengambil nilai jam, menit, detik. Ini yang agak banyak. Yang pertama kita buat variabel integer nilai jam sama dengan dt, pilih get hours. Ini harus pakai kontrol spasi. Kalian pilih yang get hours, kemudian titik koma, integer nilai menit sama dengan dt get minute, koma, kemudian integer nilai detik sama dengan dt get second, titik koma. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita buat variabel agar di bawah nilai 10, misalkan detik 9, nanti yang muncul adalah 09, berarti di depannya dikasih tambahan 0. Di sini keterangannya menambah nilai 0. Kita pakai if nilai jam kurang dari sama dengan 9, maka 0 jam sama dengan 0. Berarti awalnya ditambahkan 0. Kemudian if nilai menit kurang dari sama dengan 9, ini juga sama, 0 menit sama dengan 0, berarti di depannya ditambahkan 0. Kemudian if nilai jam kurang dari sama dengan 9, 0 jam, 0 jam 0 detik ya, ini nilai detik, detik 0 detik sama dengan 0. Kemudian sekarang menampilkan jamnya. Menampilkan jam. Yang pertama string jam sama dengan 0 jam plus integer toString, kemudian masukkan objeknya adalah nilai jam. Yang kedua string menit sama dengan 0 menit plus integer
toString nilai menit. Yang ketiga, string detik sama dengan 0 detik plus integer toString nilai detik. Kemudian untuk menampilkan ke layarnya tadi labelnya namanya LBL jam, set text jam detik-detik plus jam, kemudian spasi boleh plus detik 2 plus menit plus detik-detik, kemudian titik 2 plus detik. Kemudian yang terakhir adalah set timernya untuk mengaktifkan timer. New timer 1000 task performer. Ini berarti penambahannya 1 detik. Start. Sampai sini untuk jam selesai. Sekarang kita jalankan programnya dengan tombol run. Tombol utama oke. Jadi ini hasil tampilan untuk program perpustakaan. Sampai sini untuk project perpustakaan part 2-nya. Nanti tugas kalian membuat project seperti ini sampai dengan jam dan tanggalnya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian untuk peminjaman data buku, data siswa, semuanya dikasihkan tabel-tabel seperti ini. Jadi untuk peminjaman tadi sudah kita buat. Nanti tugas kalian sama, data buku juga isinya sama dengan peminjaman, data siswa isinya juga sama. Karena untuk tampilan perpustakaan ini hanya tampilan saja. Nanti untuk isiannya kita ada di edit, baik edit peminjaman, edit data buku maupun edit data siswa. Sekian untuk project perpustakaan part 2. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.